Kalau menurut saya nyaman itu bukan karena mengikuti apa kata orang, Okay. tapi mengikuti apa yang ada dalam hati. Oke. Dan apa yang ada dalam keyakinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel YouTube Madrasah Diniyah MTI Jakarta. Kali ini kami berkunjung di MTA cabang Kota Perwakilan Yogyakarta untuk bertemu dengan Mas Ade Ruswanda seperti itu. Nah, Mas Ade ini adalah bekerja di Astra Daihatsu untuk penjualan mobil seperti itu. Nah, karena pekerjaan ini sangat unik ya, jadi tidak semua orang juga ikut dalam ataupun masuk di dalam pekerjaan ini, dan kita juga perlu tahu bagaimana menjual mobil seperti apa, seperti itu, lika-likunya seperti apa, dinamikanya seperti apa. Nah, kita coba ulas dengan Mas Ade Ruswanda. Sebelumnya kita sapa dulu Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi, kabarnya gimana Mas? Baik. Sehat gimana Mas? Jadi, mungkin sebenarnya Mas, ini untuk serial Toko ini nanti kami akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan mungkin pekerjaan, mungkin latar belakang, dan mungkin background pendidikan seperti itu. Nanti Mas Ade bisa menceritakan soal pekerjaannya, karena kita tahu ya bahwa Astra Daihatsu itu perusahaan besar dan sangat terkenal di Indonesia bahkan dunia. Nah, menjadi bagian dari suatu perusahaan besar itu kan sangat secara psikis membanggakan, tetapi juga perlu adanya usaha, perlu adanya cara untuk tetap bertahan, tetap bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita hadapi seperti itu. Oke Mas, mungkin sebelumnya untuk bekerja di Astra itu dari tahun berapa nih Mas? Saya bekerja itu mulai tahun 2014 bulan Juli. Bulan Juli ya. Jadi saya lulus kuliah tahun 2014 awal. Kemudian nganggur 3 bulan. Nganggur 3 bulan itu kesana kemari nyari pekerjaan itu. Terus akhirnya kecantolnya di sini di Astra Daihatsu, dan alhamdulillah Jogja. Berarti kalau dilihat secara kemungkinan bekerja itu ketika kita masuk di perusahaan itu bisa ditempatkan di mana-mana Mas? Maksudnya bisa ditempatkan di selain, mungkin pengennya di Jogja karena rumah Jogja, tapi bisa ditempatkan di manapun Mas ya? Ya, jadi Astra Daihatsu itu kebetulan kan di setiap kota ada, semua ada semua. Nah, kemudian untuk kebetulan dan alhamdulillah saya dapatnya lowongan di Jogja dan keterimanya panggilan juga di Jogja. Walaupun pada waktu itu sebenarnya saya juga ngelamarnya di mana-mana, di Jakarta, di semua perusahaan saya masukin semua. Gitu. Terus kan kalau dilihat secara perusahaan itu kan besar. Menurut Mas Ade nih Mas ya, perusahaan besar seperti itu memang secara pekerjaan itu memang kadang-kadang mikirnya wah ketika kita bekerja di perusahaan besar itu enak, kemudian juga mungkin pekerjaannya ya gitu-gitu aja. Menurut Mas Ade bukan seperti itu, gimana pemikiran seperti itu? Benar, Astra Daihatsu itu saya akui adalah perusahaan yang besar. Tapi bukan berarti tugas yang saya ampuh di Astra Daihatsu adalah tugas yang mudah. Karena saya diamanahkan oleh perusahaan. Saya diamanahkan oleh perusahaan itu saya per bulan minimal harus mengeluarkan minimal unit mobil itu 5 unit. 5 unit itu coba dibayangkan harga mobil itu berapa. Terus habis itu orang beli mobil itu kan ketika cari-cari mobil itu tidak langsung beli, pasti harus berpikir lah, harus ngomong anak, ngomong istri dulu lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ini menjadi tugas terberat yang menurut saya waktu itu, saya terus terang aja, saya tidak ada latar belakang dari mobil, orang tua saya juga bukan dari latar belakang otomotif. Nah, ini merupakan satu hal yang baru bagi saya, yang harus saya tekuni, yang harus saya hadapi. Ya sudah, apa yang diamanahkan oleh perusahaan akan saya lakukan. Kenyataannya banyak orang-orang yang sukses juga. Dan makanya saya ingin
ingin mengikuti orang-orang yang sukses juga di perusahaan saya. Jadi kalau kita breakdown nih Mas, itu kan berarti secara pekerjaan itu memang ada tuntutan untuk minimal menjual 5 mobil per bulan. Jadi selama 30 hari itu harus minimal 5 mobil seperti itu. Nah, ketika harus menjual 5 mobil itu berarti kan harus ada skill-skill yang di kemampuan. Maksudnya nggak mungkin Mas kemampuan yang biasa-biasa aja ataupun kita tidak bergerak secara cepat ataupun bergerak secara lincah seperti itu untuk pekerjaan yang ada target seperti itu. Menurut Mas Adi, Mas, untuk mungkin bagiannya marketing namanya Mas ya. Untuk marketing itu skill apa Mas yang harus dipunyai seperti itu Mas? Yang pertama, skill penjual itu pertama harus kerja keras dulu. Kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, harus selalu mencoba hal yang baru. Yang keempat, harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Dulu waktu awal-awal saya jualan mobil di awal itu mungkin saya harus bekerja keras, banting tulang, hujan, panas harus saya lalui, harus menyebar brosur, harus ketemu orang, harus banyak ketemu dengan orang-orang yang berpotensi. Nah, kedua, tadi kerja keras itu kita harus tahu dulu kemana kita harus kerja. Selain kita kerja keras, kita juga harus punya analisa. Analisa itu gini, kadang kita itu menjual mobil kemana aja, yang penting kita tawarin mobil, kita itu namanya kerjanya nggak dengan analisa. Nah, selain kerja dengan analisa itu kita harus kerja cerdas juga. Nah, kerja cerdas itu gimana? Kita nawarin mobil itu juga harus pada orang-orang yang mampu. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus tahu analisanya. Nah, akhirnya kan kita dengan belajar keras terus menganalisa tadi, akhirnya kita tahu mana orang yang berduit, mana yang enggak. Berarti memang apa nih, harus kerja cerdas Mas. Dalam arti memang ketika kita kadang-kadang Mas ya, kita di masyarakat gitu untuk mempromosikan sesuatu itu ada anggapan ketika kita udah mempromokan itu di media sosial tanpa ada mungkin persuasif gitu-gitu kepada orang itu sudah efektif. Padahal ketika memang perlu untuk ada deadline menjual sesuatu dan memang harus kita targetkan dia itu harus beli, bahkan harus ada kata-kata persuasif, kata-kata mempengaruhi seperti itu. Nah, setelah yang tadi ada kerja keras gitu-gitu, secara skill berbicara itu gimana Mas? Itu kayaknya kan beberapa orang mungkin pendiam, introvert ataupun tidak bisa membuka diri ataupun kata-katanya belibet itu bagaimana menurut Mas? Kalau menurut saya itu pintar bicara itu nggak penting. Pintar bicara nggak penting. Yang penting itu kita gimana caranya mendekati seseorang. Itu aja. Kalau kita itu sudah bisa caranya mendekati seseorang, mengambil hati seseorang, itu udah nggak bicara nggak penting nomor berapa. Yang penting kita bisa ambil hati dengan sikap kita, mungkin dengan kerendahan hati kita, mungkin dengan kita itu selalu memberikan yang terbaik buat dia sehingga dia mengimu sendiri dengan sikap kita yang tadi. Nah, akhirnya dia itu dengan sendirinya otomatis ya wis lah Mas, aku percaya sama kamu. Berarti memang ada trust gitu. Jadi ada kepercayaan walaupun mungkin awal-awalnya mungkin susah Mas ya. Dalam arti harus bertemu dengan orang baru, kemudian juga orang baru juga belum mungkin mikirnya ini beneran enggak atau gimana. Berarti kan perlu ada kedekatan secara emosional. Jadi ada kepercayaan seperti itu. Nah, ini Mas, ini ya juga kadang-kadang orang mikirnya itu gampang. Jadi ketika ada target 5 mobil, minimal 5 mobil per bulan itu untuk awal-awal itu dan berarti kadang-kadang kan dengan target seperti itu kan agak susah Mas. Untuk kerja kerasnya itu sampai di level mana Mas? Maksudnya bisa tahan dengan itu perjalanannya bagaimana? Saya ceritakan dari awal ya. Untuk dulu awal pertama kali itu saya hanya pasrah. Yang pertama saya cuma alhamdulillah saya sudah diterima kerja di Jogja dan waktunya tidak terikat. Saya hanya berpikir saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa ngaji, dan saya tidak dikejar-kejar oleh target pekerjaan. Karena kan yang namanya marketing itu kan yang penting absen datang, habis itu mau pergi kemana silakan, mau balik tidur lagi juga silakan, habis itu nanti absen pulang, selesai.
Artinya apa? Kita dibebaskan sama perusahaan. Tapi kita digaji, difasilitasi sama perusahaan. Tapi kita dibebaskan. Tapi ingat, per bulan harus libur. Nah itu yang jadi pikiran kita. Nah artinya apa? Dengan kebebasan yang diberikan perusahaan itu, kalau kita tidak berpikir, kita tidak berusaha berkembang untuk mewujudkan apa yang diminta oleh perusahaan, ya kita nggak akan jadi apa-apa. Nah akhirnya kan dengan perusahaan melepaskan kita itu harusnya kita tahu diri. Oh berarti kita dibebaskan, ini maksudnya adalah supaya kita itu berpikir, supaya segera mengambil sikap bagaimana kita itu supaya bisa segera menghasilkan. Nah akhirnya kan dulu waktu awal-awal itu kita dikasih training dulu, kasih training, materinya banyak sekali sampai 6 hari. Terus habis itu kita dibimbing, dipantau. Nah dulu minimal targetnya belum 5, dulu cuma 1, sebulan 1. Tapi bulan pertama alhamdulillah saya langsung 2. Terus habis itu bulan ketiga sampai bulan ke-6 alhamdulillah saya lolos. Akhirnya setelah lolos saya ditingkatkan lagi targetnya. Setelah ditingkatkan lagi, masuk lagi. Nah akhirnya langsung kita ditingkatkan lagi. Akhirnya sekarang sampai 5 alhamdulillah bisa lolos. Nah sekarang ini kondisi pandemi ini adalah kondisi yang menguji ketahanan mental saya sebagai penjual. Tapi alhamdulillah sejak awal pandemi sampai sekarang ini alhamdulillah saya masih teruji. Tapi mudah-mudahan sampai pandemi selesai jadi saya bisa tetap bertahan, tetap bisa berjualan. Jadi kalau melihat secara cerita Mas Ade nih, kan saya punya kayak suatu pemikiran Mas. Berarti kalau dilihat secara pekerjaan itu memang suka dengan tantangannya untuk ribuan Mas. Soalnya dengan target yang setiap bulan 5 unit itu kan pasti per bulan itu kan kita nggak tahu Mas. Kita mungkin lelah, mungkin ada acara apa, mungkin ada apa, itu kan pasti ada. Tetapi dengan target seperti itu kan berarti kan harus selalu on seperti itu. Nah berarti ketika dilihat secara background Mas Adi, berarti memang suka tantangan tapi Mas. Kayaknya sangat tahan dengan tekanan seperti itu Mas. Ya. Yang pertama saya memang suka tantangan. Ya, jadi sejak kuliah dulu ya saya sudah istilahnya ketika ada sesuatu yang membuat saya penasaran harus saya buktikan. Gitu. Jadi ketika dulu pas waktu kuliah saya itu belajar tentang marketing. Kok saya melihat apa yang dijelaskan dosen itu kok kelihatannya tuh bikin jelas apa tuh. Kok dosennya nggak ngalami tapi ngomong gitu. Nah saya tuh pengennya itu ketika saya mempelajari ilmu, coba saya praktekkan, dan ketika saya diminta berbicara, ngomong saya ini ada bobotnya karena saya sendiri sudah melakukan seperti itu. Nah kemudian ketika saya mendapatkan tantangan ini, pertama memang suka tantangannya Mas. Pertama, kedua ya duitnya. Soalnya ketika tantangannya itu semakin gede. Ya kan terus terang, kerja kan juga dari duit. Ketika duit itu semakin gede, ya kita akan bagaimana kita memperjuangkan. Dan kita juga aslinya gini, apa yang saya bicarakan ini juga berdasar. Kita kan juga dalam salah satu hadis kan Nabi pernah bersabda bahwa 90 rezeki dari perdagangan. Ya di situ. Walaupun saya itu fokusnya ke mobil baru, tapi ketika nanti ada permintaan mobil bekas, itu juga akan saya garap. Jadi banyak sampingannya. Kadang malah apa yang saya dapatkan dari perusahaan bisa jadi saya dapat di luar yang lebih banyak lagi bisa jadi. Jadi jadi mungkin saya bergerak Mas. Jadi Mas Adi ini mungkin ada yang dari pemirsa ini yang mau bekerja di bidang marketing seperti itu. Memang yang pertama itu memang menyukai pekerjaan. Jadi yang apapun pekerjaan, tapi khususnya di sini adalah pekerjaan marketing itu kan menyukai tantangan seperti itu. Soalnya memang sangat menantang sekali ya dengan target seperti itu, target yang memang tetap setiap bulan. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha bagaimana target itu terpenuhi. Dan paling enggak ya yang pertama adalah mencintai pekerjaan seperti itu. Yang kedua memang ada rasa penasaran nih untuk kadang-kadang ketika saya juga Mas,
ketika ada tantangan yang lebih berat dari sekarang itu ada apa ya, ada perasaan terpacu untuk saya bisa seperti itu, walaupun ketika kita mikir ya wah itu pasti lebih berat, lebih susah ataupun lebih menyita waktu seperti itu. Berarti memang itu ya kuncinya dari mungkin di pekerjaan marketing seperti itu. Nah, untuk marketing sendiri itu saya menarik yang tadi Mas itu mau membuktikan perkataan dosen yang katanya ketika menerangkan soal marketing itu hanya sebatas teori itu ada bukan gitu Mas ceritanya? Ya, ini misalnya cara penjualan supaya perusahaan mencapai omset terbanyak, profit terbanyak itu caranya melakukan ini. Nah, itu kan kalau saya lihat tuh emang caranya itu seperti apa, prakteknya di perusahaan itu seperti apa sebenarnya. Nah, saya tuh pengennya itu mencari ilmu, tetapi saya juga menjalankan. Saya pengennya seperti itu. Nah, itu saya pengennya dari dulu memang sesuatu yang praktis, praktek langsung. Jadi saya bisa mendalami langsung. Artinya ketika berbicara, ketika kita itu menjual sesuatu, misalkan contoh ini, rezeki itu 90% ditentukan oleh perdagangan. Teorinya gitu. Tapi buktinya apakah kita bisa mewujudkan itu atau tidak kan tergantung kita mau bergerak atau tidak. Tapi kalau hanya sebatas teorinya benar. Tapi kalau kita nggak mau mempraktekkan teorinya ya teori hanya sebatas teori. Berarti memang apa nih? Learning by doing. Jadi belajar dengan mengerjakan seperti itu. Nah, saya mau tahu Mas, mungkin background dari Mas Ade ini mungkin kuliahnya seperti apa dulu seperti apa? Kalau begitu. Ya, saya sampaikan bahwa dulu saya mau ekonomi Islam, kuliah ekonomi Islam di UII S1 dan alhamdulillah waktu itu saya juga dapat beasiswa dikti full S1. Nah, mau dilanjut S2. Sebenarnya saya sudah dapat mau sampai S3. Tapi waktu itu di S2-nya saya berhenti karena saya sudah fokus ke ini. Fokus ke pekerjaan ini. Ditambah lagi saya tahun 2014 itu berkeluarga. Nah, akhirnya ya sudah saya putuskan kayaknya ini saya lanjutkan ini aja. Karena begini Mas, saya tidak berpikir bahwa nanti jika banyak yang kemarin menyampaikan kowe sesuk nek misalnya wis kadung berono dilalah dipecat terus piye. Kan gitu. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa hidup ini sudah diatur semuanya sama Gusti Allah. Kadang orang ini berpikirnya begini, yang penting aku urip ki nyaman. Nah, saya enggak. Semua apa yang sudah ditetapkan oleh Allah termasuk rezeki itu semua sudah diatur. Ketika saya sudah mengambil resiko ini, ya sudah, saya akan fokus. Walaupun nanti hasilnya apa, pasti akan ada sesuatu hal yang baik ketika saya sudah melakukan itu. Itu. Berarti memang memperjuangkan keyakinan seperti itu. Soalnya kan kadang-kadang ketika kita bicara soal bagaimana manusia itu kan pengennya cari aman. Cari aman itu ketika udah ada sesuatu yang enak, walaupun itu ya nggak terlalu suka, tapi kalau nggak ada yang enak ya diambil. Tapi dengan tipe-tipe Mas Adi ini kan tipe-tipenya ketika punya keyakinan sesuatu memang diperjuangkan ya sampai itu terbukti itu benar seperti itu Mas. Jadi saya juga pernah dengar ada pepatah bahwa mungkin ketika kita ada orang yang menertawakan mimpi kita, ya kita nggak apa-apa, kita buktikan aja sampai mereka itu kita tertawakan balik seperti itu. Soalnya kadang-kadang ketika kita nggak memperjuangkan itu ya kita nggak tahu itu benar atau salah. Kemudian yang membuat Mas Adi itu itu kan ada tawaran S2, kemudian juga bisa sampai S3 seperti apa itu dikti, ada beasiswa seperti itu, LPDP mungkin. Itu yang membuat Mas Adi itu yakin ini bisa bisa jalan hidupnya tapi Mas. Kayaknya itu pertimbangannya sangat besar gitu ya. Soalnya gini Mas, saya waktu itu memang
Saya terus terang, saya dulu sebenarnya dilema antara dua pilihan pekerjaan. Yang pertama, saya waktu itu diterima dipanggil di Astra. Yang kedua, saya juga diterima sebagai dosen pembimbing. Tapi saya berpikir, dosen pembimbing, apakah ini jalan saya yang terbaik atau ke Astra jalan yang terbaik? Semua saya pertimbangkan, masak-masak berdasarkan dari hati saya, dan juga saya terus terang ya Mas ya, ini bukannya pamer, bukannya apa. Saya semenjak lulus SMA dulu, saya selalu tahajud sama Tuhan, nggak pernah berhenti. Ini bukannya saya membanggakan diri atau enggak, tapi saya hanya dengan dua itu saya timbul keyakinan dalam hati. Dalam hati bahwa mana yang jalan saya minta kepada Gusti Allah supaya ditunjukkan. Nah pada waktu itu ternyata yang ditunjukkan sama Gusti Allah itu yang ini, yang Astra ini. Ya saya waktu itu kan sempat diomeli juga sama dosen senior. Ini gimana? Mau kerja di mana? Silahkan ambil salah satu, jangan dua-duanya. Kalau mau ambil yang sana ya sana diambil. Kalau yang sini ya sekarang serius di sini. Dan saya bilang ke Pak dosen senior yang saya mohon maaf Pak, sepertinya saya harus melanjutkan di sini. Tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf, mungkin pekerjaan ini banyak yang lebih ahli di bidangnya daripada saya. Saya seperti itu. Pesannya ya itulah. Jadi mungkin ini benar Mas ya. Saya mau tanyakan, menurut Mas Adi itu kenyamanan itu seperti apa Mas? Kayaknya kadang-kadang ada tipe-tipe orang yang ketika nyaman itu ya wis hidup tenang, targetnya ya segitu-gitu aja mungkin, terus kemudian yang dinikmati. Kalau Mas Adi ini kan kayaknya punya definisi kenyamanan sendiri itu pribadi Mas. dengan pekerjaannya seperti ini, kemudian juga melalui proses bahwa harus memilih sesuatu yang sebenarnya udah nyaman, secara dilihat nyaman, tapi memilih lebih mengejar satu keyakinan itu. Menurut Mas Adi kenyamanan itu seperti apa tuh? Kalau menurut saya nyaman itu bukan karena mengikuti apa kata orang, tapi mengikuti apa yang ada dalam hati. Dan apa yang ada dalam keyakinan kita. Kadang kan kita gini, aku nek karo ibuku, karo bapakku, aku dikon kerjaan iki, selalu bidang tertentu yang lebih menjanjikan dan lebih nyaman. Tapi menurut saya tidak. Ketika kita melakukan itu hanya menurut apa kata orang, kita tidak akan pernah merasakan bahagia, walaupun secara dohir kelihatannya bahagia. Tapi kalau menurut saya kebahagiaan itu, kenyamanan itu ya apa yang menjadi keyakinan kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Apa kata orang ya udah, nggak usah dihiraukan. Entah kita mau berhasil, entah mau tidak, ya sudah biarkan aja. Kita jalan aja. Itu berarti memang meyakini apa yang sebenarnya diinginkan berarti itu. Dan mungkin ini juga pertanyaan juga Mas, untuk tahu keinginan kita itu pribadi Mas, itu kayak kadang-kadang kan kita juga sebenarnya saya tuh ini enggak tahu, atau sebenarnya saya tuh passion di sini enggak tahu. Itu untuk bisa yakin kalau kita itu yakin di suatu bidang, walaupun itu mungkin orang tua pun mempertanyakan gitu pribadi Mas. Itu kadang-kadang kan untuk yang mungkin yang melihat ya, ini yang pemirsa ini yang masih muda itu kan kadang-kadang belum tahu jati dirinya. Situ pribadi Mas. Ya, ini saya boleh jujur enggak ini? Mau. Ya, kalau sebenarnya gini, kalau dari orang tua kemarin itu sebenarnya menyarankan kepada saya, mbok dosennya wae terus dan bisa syukur-syukur jadi PNS. Itu dari orang tua saya. Tapi apa yang menjadi harapan orang tua, saya pun juga sudah melakukan. Artinya gini, ketika ada CPNS ya sudah saya daftar, saya sudah daftar CPNS. Kalau memang ini jalan saya, ya nanti Allah pasti akan terima dan kasih jalan. Tapi kalau memang ini belum jalan saya, ya sudah, berarti ini jalan saya ya di Astra. Nah, terus habis itu saya mohon maaf sebelumnya. Ya memang orang tua itu menginginkan supaya anaknya itu segera hidup nyaman, kedepannya juga nyaman, kan seperti itu. Nah akhirnya
seiring berjalannya waktu saya juga bercerita sama ayah sama ibu saya bahwa di perusahaan saya alhamdulillah saya sudah mendapatkan kenyamanan. Konsumen juga udah banyak, jaringan juga udah luas banget. Terus habis itu di situ tidak hanya fokus pada jualan mobil baru, mobil second pun permintaan juga banyak. Permintaan masuk juga banyak, dan saya menjadi orang yang dipercaya sama orang untuk mencarikan mobil, atau apabila ada orang yang beli mobil misalkan dananya buat beli baru nggak cukup, udah dibelikan second, tolong dicarikan Mas Adi. Kalau saya nggak diantar kan nggak mungkin percaya sama dia. Iya sih benar-benar itu. Nah akhirnya dari situlah orang tua saya mulai tahu, dan ya wis lah diterus wae, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan menjadi bisa menjadi istilahnya semakin mendekatkan diri pada Allah. Jadi gini Mas, ketika saya itu sudah mendapatkan istilahnya nikmat yang banyak dari Allah, dalam ngaji pun saya nggak segan-segan, artinya apapun yang ada aktivitas dalam kajian itu saya pasti ikut, termasuk kajian khususi. Itu saya ikut karena kenapa? Bukan karena saya pengen wah jenong dari khususi, tidak. Terus habis itu wah jenong kok mendadak meluki, padahal yang ikut bapak-bapak semua. Ya mohon maaf, saya pernah juga ada warga ngaji yang bilang ke saya, Mas bagi jenong rasa melu khususi saya harus ngopor kesusu barang gitu. Saya sampaikan juga bahwa kita itu dalam kajian ini adalah sebuah wadah yang apabila kita itu nikmatnya ditambah oleh Allah, dalam kajian ini pun kita harus meningkatkan kualitas kita dalam pengabdian. Istilah gini, ketika dalam kajian itu ada tingkatan-tingkatannya, ada mustamik, ada warga, ada khususnya, dan daerah. Ya kalau kita nilai dari kacamata dunia, pengennya kita itu langsung tinggi, ya toh? Tapi kalau kita itu di pengajian ini kita punya posisi yang tinggi, itu bukan satu kedudukan, tapi adalah sarana untuk bagaimana kita mengabdikan kepada Allah lebih lagi. Seperti itu Mas. Nah akhirnya alhamdulillah pekerjaan saya juga jalan, ngajinya jalan, terus habis itu khususnya juga jalan. Alhamdulillah orang tua saya sekarang itu. Ya seperti itu. Dan mudah-mudahan saya mohon doanya sama pemirsa semua, sama mas-mas semua, supaya saya tetap istiqomah gitu. Kita semua juga saling mengingatkan. Berarti mungkin kalau dilihat juga, mungkin dilihat lagi Mas, berarti dari suatu keyakinan yang kita yakini sendiri, kemudian juga kita berusaha untuk mewujudkan itu. Dan walaupun mungkin ya dari orang tua pun ada yang mempertanyakan apakah itu benar atau salah seperti itu. Dan setelah itu ya mungkin ada apa nih? Mungkin dari kita karena kita juga beragama Islam seperti itu, ada keyakinan untuk kita percaya pada Allah seperti itu Mas ya. Jadi mempercayakan apa yang sudah kita pilih seperti itu dan kita serahkan, kita tawakal seperti itu agar ya apa yang kita lakukan benar gitu kan. Kadang-kadang sesuatu yang apa ya yang diremehkan itu ataupun mungkin kelihatan belum jelas atau wah apa itu seperti itu kan, ketika kita berserah diri benar-benar kita mau melakukan itu dengan baik, ada pertolongan dari Allah seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu bentuk inspirasi untuk teman-teman yang menyaksikan bahwa ya banyak sekali hal yang bisa kita lihat ya dari pengalaman Mas Adi seperti itu, dari beliaunya yang mungkin secara background keluarga tidak ada untuk pekerjaan ini tidak ada backgroundnya, kemudian juga mempertaruhkan beberapa hal untuk mengejar keyakinan seperti itu kan sangat luar biasa sekali, dan tidak semua orang bisa melalui itu dengan baik karena mungkin ya ada beberapa faktor, mungkin karena dia itu memang tidak yakin dengan mimpinya ataupun mungkin tidak dekat dengan Allah seperti itu. Mungkin itu nih Mas. Terima kasih, ini sangat menginspirasi sekali, dan Punten ini udah agak malam dan udah juga mengganggu waktunya Mas Adi. Seperti itu. Terima kasih ya. Itu mungkin akhir dari wawancara saya dengan Mas Adi Rusmanda. Apabila mungkin kita ambil baik-baiknya, kemudian kita ambil inspirasinya, kemudian juga menjadi salah satu bentuk refleksi diri kita bahwa memang ada hal yang sebenarnya orang lain juga rasakan dan juga perjuangkan, dan jangan sampai kita putus asa ataupun tidak
bekerja keras atas apa yang kita impikan seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.